Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih melanjutkan apa yang kita telah bahas kemarin, yaitu berkaitan dengan penjaminan atau penanggungan hutang. Penjaminan atau penanggungan hutang. Dalam Islam sudah ada hukum dan syariat berkaitan dengan penanggungan hutang. Faslun, ini satu fasal. Wa yasihu dimanud duyun al-mustaqirrati fi zimmati. Dan sah menanggung hutang-hutang yang tetap fi zimmati, di dalam tanggungan. Idza ulima qadruha, apabila diketahui ukuran hutang tersebut. Wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang mempunyai hak, orang yang berpiutang, orang yang mengutangi. Mutallabatu man syaa, boleh menagih kepada orang-orang yang ia sukai. Minad damini wal madmuni anhu, dari orang yang menanggung dan dari yang ditanggungnya. Idza kanat dimanu ala ma bayyana, apabila ada diman itu menurut keterangan yang telah kami jelaskan. Wa idza gharamad damin, dan apabila rugi orang yang menanggung, raja'a ala matmuni anhu, maka kembali diman kepada orang yang matmuna anhu, yaitu orang yang ditanggung hutangnya. Idza kanat dimanu, apabila ada diman atau penanggungan, wal qada'u, dan pembayarannya, biiznihi, dengan izinnya. Wala yasihu dimanul majhuli, dan tidak sah menanggung barang yang samar. Wala ma lam yajib, dan tidak sah penanggungan hutang yang tidak wajib. Illa darakal mabi, kecuali menanggung penyusulan barang yang dijual. Itulah pembahasan kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah sama-sama kita akan coba bahas penjelasannya berkaitan masalah matan yang tadi telah kita bicarakan, yang akan kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan ini semakin jelas apa yang dimaksud dengan diman atau penanggungan hutang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fid dimani, fasal menerangkan tentang diman, yakni menanggung hutang. Wa huwa, dan diman itu masdarun, adalah masdar. Domintu syai'a domanan idza kafaltahu, ya, masdar daripada lafaz domintu syai'a domanan idza kafaltahu,
itu secara lughah ya, dia merupakan masdar. Wa syar'an, dan menurut syara, iltizamu ma fi zimmati ghairi minal mali. Jadi menurut syara adalah iltizamu ma fi zimmatil ghairi minal mali, ialah sanggup membayar utang yang ada pada tanggungan orang lain, sanggup membayar hutang yang berada di dalam tanggungan orang lain, minal mali, yaitu daripada harta. Jadi intinya sekali lagi bahwa diman itu adalah penanggungan hutang. Diman itu adalah penanggungan hutang. Wasartud domin, dan syarat orang yang menanggung, ayyakuna fihi ahliyatut tasarruf, ialah harus ada padanya keahlian dalam tasarrufnya, keahlian dalam mengelola harta benda ya. Yaitu syarat domin, syarat orang yang menanggung, syarat orang yang menanggung. Wa yasihud domanud duyun al mustakirati fi zimmati, dan sah menanggung berbagai utang yang tetap fi zimmati, dalam pertanggungan. Idza ulimal qadruha, apabila telah diketahui ukurannya. Jadi ini syarat. Kalau yang belum tetap enggak sah. Hutang yang belum tetap tidak sah untuk ditanggung. Seperti utang rencana. Hutang rencana itu tidak sah untuk ditanggung. Jadi seseorang katakan ingin menikah, karena nikah itu membutuhkan biaya, katakan 20 juta. Si Ali ingin menikah, kemudian si Amir diminta untuk menanggung hutang si Ali. Wahai Amir, aku ingin menikah dan aku butuh biaya. Aku berencana akan meminjam uang untuk biaya pernikahan. Aku minta engkau wahai Amir sebagai penanggung hutang. Itu nggak bisa, karena utang itu belum tetap. Hutang itu baru hutang rencana. Jadi hutang yang bisa ditanggung adalah hutang yang memang sudah tetap adanya, fi zimmati, di dalam tanggungan. Kemudian idza ulima qadruha, itu juga apabila diketahui ukurannya, berapa jumlah utangnya, itu baru bisa dijadikan penanggungan. Wat taqyidu bil mustakirati, dan dikoyit dengan utang yang tetap, yuskalu alaihi sihahu domanis sodaki, dianggap sulit kepadanya sahnya menanggung mas kawin, qoblad dukhuli, sebelum dukhul atau sebelum jima.
Fa innahu hina ijid, maka sesungguhnya seketika itu mas kawin seketika itu ghairu mustaqirin fi zimmati, tidak tetap dalam pertanggungan. Jadi mas kawin yang model begitu dianggap tidak tetap. Dianggap tidak tetap. Ya kan ada, saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama Pulana binti Pulan dengan mas kawin 3 gram, dibayar hutang. Ada yang begitu. Jadi makanya dalam ijab kabul itu selalu sebutkan tunai. Karena apa? Ada juga orang yang menikah dengan mas kawin hutang. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu ghairu mustaqirin dianggap tidak tetap gitu. Tidak tetap. Kawinnya sah juga ya? Hah? Nikahnya sah tetap. Nikahnya tetap. Nah, ini adalah nikahnya sah, cuman hutang. Ada yang begitu. Ya, jadi walihaza lam ya'tabirir rafi'i, dan karena ini tidak menganggap Imam Ar-Rafi. Jadi seperti itu tuh ya. Ya. Yuskalu alaihi, dianggap sulit kepada sahnya domanis sodaki, menanggung mas kawin qabla dukhul, sebelum dukhul, sebelum jima. Fa innahu, maka sesungguhnya dia hina ijid, mas kawin ketika demikian ghairu mustaqirin fi zimmati, tidak tetap dalam pertanggungan. Walihaza, dan karena yang demikian ini lam ya'tabiril rafi', tidak menghitung Imam Ar-Rafi', wan Nawawi, dan Imam Nawawi, ila kaunad daini sabitan, kecuali keadaan utang itu yang tetap. Ya, jadi yang tidak tetap kagak dihitung. Kagak dihitung. Laziman, lagi yang mesti, pasti. Mesti dan pasti. Itulah yang dihitung. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dengan kata musannif, pernyataan musannif, idza ulima qadru hadduyun, apabila keluar lapas iza ulima qadri hadduyun al majhulah, yang samar. Jadi syaratnya adalah utang itu mesti diketahui kadarnya. Berapa utangnya? 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Jadi jelas kadarnya. Maka keluar daripada yang demikian itu ad-duyunul majhulah, yaitu hutang yang samar, yang tidak diketahui. Pak, emang tolong ya, hutang saya ditanggung, tapi Pak emang nggak tahu berapa utangnya si Ustadz. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi utang yang samar itu nggak boleh. Harus jelas. Hutang yang ditanggung itu ukurannya dan rupiahnya, banyaknya harus jelas. Fala iyasihu domanuha kama sayati, maka tidak sah penanggungan duyun itu sebagaimana nanti yang akan dijelaskan. Ya, sekali lagi, hutang yang samar, yang tidak pasti berapa besarnya, tidak sah dijadikan untuk penjaminan. Ya, tidak sah. Wali sahibil haqi ay ad-daini, dan bagi orang yang punya hak, yakni orang yang berpiutang, orang yang ngutangi, maka bagi orang yang menghutangi mutalabatu, dia boleh menuntut.
dia boleh meminta penagihannya man syaa kepada siapa saja yang dia kehendaki, minad dhamin baik kepada orang yang menanggung, wal madmuni anhu atau kepada orang yang ditanggung. Terserah. Menurut kitab ini terserah nih, yang orang berpiutang mau naginya kemana, kepada orang yang menanggung hutang atau kepada orang yang ditanggung hutangnya, ya. Jadi ada dua persen, yang menanggung dan yang ditanggung. Yang menanggung nggak punya hutang, dan yang ditanggung dialah yang punya hutang. Nah, yang mempunyai piutang, yang mengutangi silakan mau nagih kemana siapa saja, baik kepada yang menjamin atau penanggung hutang ataupun kepada yang dihutangi, yang ditanggung hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu dan perkataan musannif, idza kana dhamanu ala ma bayyana. Ya. Dan bagi orang yang berpiutang boleh menagih kepada siapa saja, baik kepada orang yang menanggung maupun orang yang ditanggung. Idza kana dhamanu ala ma bayyana, apabila ada menanggung itu atas apa-apa yang telah kami jelaskan. Apa yang telah kami jelaskan? Utangnya tetap, kadarnya juga diketahui. Silakan. Ya. Sakitun fi aksari nusakhil matni, ini gugur pada sebagian kitab matan yang lain. Pada kebanyakan kitab matan kata-kata ini gugur. Idza kana dhamanu ala ma bayyana, ini gugur pada sebagian besar daripada naskah matan. Wa idza gharamad dhamin, dan apabila berhutang orang yang menanggung, raja'a ala madmuni anhu, maka kembali kepada yang ditanggung hutangnya, bisyarti dengan syarat al-maskuri fi qaulihi, disebutkan di dalam pernyataannya musannif, iza kana dhamanu wal qada'u, apabila ada penanggungan hutang dan pembayarannya, ay kullu minhuma, maksudnya keduanya, penanggungan dan pembayaran, biiznihi, dengan izin daripada yang ditanggung hutangnya. Jadi begini, kita kadang-kadang suka kasihan sama orang yang berhutang. Katakan sahabat kita berhutang. Jadi Pak Emang ini berhutang kepada seseorang. Yang orang berpiutang ini yang mengutangi kepada Pak Emang, nagih mulu nggak berhenti-berhenti, gitu. Nagih mulu kagak berhenti-henti, setiap ketemu ditagih, setiap ketemu ditagih. Saya ini sebagai sahabatnya kan kagak enak dengernya, kagak enak didengarkan nih orang nagih mulu sama temen gue Pak Emang, kita kagak enak. Tanpa sepengetahuan Pak Emang, kita tanya sama yang ngutangin, emang utangnya Pak Emang berapa? 100 ribu. 100 ribu aja rame amat lagi mulu, cuma 100 ribu. Dalam hati kita gitu, Pak Emang kagak tahu. Sudah dah, nanti utangnya Pak Emang saya yang jamin, saya yang jamin. Beberapa lama kemudian saya bayar utang tersebut dan saya bangkrut, punya utang jadi. Karena mungkin saya juga nggak punya uang, akhirnya saya bayarkan dan akhirnya saya berutang. Kemudian saya bilang, Pak Emang itu dulu utangnya kepada si Anu saya yang bayarin. Kemudian saya minta ke Pak Emang, nggak boleh, karena saya membayarkan itu tanpa izin Pak Emang.
tanpa izin Pak Emang. Nggak boleh minta ganti ya? Nggak boleh, karena saya membayarkan itu tanpa izin Pak Emang. Jadi saya bersedekah istilahnya. Udahlah, ini gue bayarin hutangnya. Karena tanpa izin Pak Emang, maka apabila saya berhutang yang demikian itu saya nggak boleh kembali kepada Pak Emang untuk menagih. Kalau seandainya ternyata saya izin, Pak Emang, udah deh hutangnya saya yang bayarin, saya yang jamin dah sama si Anu. Berapa hutangnya? Hutangnya tetap udah emang saya yang hutang, kata Pak Emang. Terus kadarnya berapa? 100.000 saya ngutang sama si Anu. Ya udah deh, saya yang jamin hutangnya Pak Emang, saya yang nanggung deh. Kemudian saya bayar. Tapi saya bayar akhirnya juga saya berhutang. Nah, boleh saya menagih kepada Pak Emang. Pak Emang utangnya kan saya udah bayarin, saya nagih. Boleh. Karena Pak udah pakai izin. Jadi yang boleh yang demikian itu mengembalikan kepada roja'a alal matmun anhu, dikembalikan kepada orang yang ditanggung hutangnya bisartin mazkuri, dengan syarat yang telah disebutkan. Idza kanat domanu, apabila penanggungan, wal qada'u, dan pembayaran, ay kullu minhuma bi izni, dengan izin yang ditanggung hutangnya, boleh menagih. Summa saraha bi mafhumi, kemudian pengarang kitab menjelaskan dengan mafhum sabiqan, ucapan yang dahulu. Idza ulima qadruha, lafaz iza ulima qadruha yang artinya apabila diketahui kadarnya hutang, biqaulihi, dengan katanya musannif di sini, wala yasihu domanul majhuli, dan tidak sah menanggung utang yang samar. Jadi utangnya jelas ukurannya. Nah, kalau utangnya samar nggak bisa dijadikan penjamin, ya. Penjaminan utang tidak bisa terhadap utang yang samar. Kakaulihi, seperti kata seseorang, bi fulanan kada, jualah kepada fulan barang ini, wa alayya domanus samni, dan tanggungan saya membayar harganya. Bi fulanan, jualah barang ini kepada fulan. Yang mana orangnya? Enggak disebutin orangnya. Si Ahmad kah? Si Ali kah? Ya? Si Amir kah? Enggak disebutin. Dia bilang jualah ini kepada fulanan, enggak sebut orangnya. Ya. Nah, kemudian yang kayak begitu itu enggak jelas, enggak bisa dijadikan penanggungan terhadap utang. Sama seperti orang mengatakan, katakan di pondok pesantren. Di pondok pesantren kan suka ada tuh yang jual-jualan kitab segala macam, ya. Di pondok pesantren suka ada tuh yang jualan kitab. Saya bilang kepada si penjual kitab, hutangkanlah kitab-kitab ini kepada santri, biar saya yang bayar, sebagai penanggung hutang. Dalam Imam Syafi'i itu nggak boleh. Santri yang mana? Karena samar, kan santri banyak. Di pondok saya aja 6.000-an. Santri banyak. Santri yang mana? Kalau menurut Imam Syafi'i yang demikian ini, yang samar nggak boleh. Kemudian juga ada juga kaul yang mengatakan boleh. Yang penting santri. Karena apa? Akadnya seperti itu tadi. Boleh ngutangi biarkanlah para santri ngambil kitab, nanti saya yang bayar, boleh. Tapi kalau menurut kitab ini nggak boleh, maka dikatakan biulanan. Jadi yang demikian itu tidak boleh.
Yang boleh adalah yang jelas, yang ngutangi jelas, yang memberi hutang jelas, dan harganya pun jelas. Wala domanu man lam yajib, dan tidak sah menanggung utang yang tidak wajib, kadomani mi'atin tajibu ala zaidin fil mustakbali, seperti menanggung 100 dinar yang wajib atas Zaid fil mustakbali, di zaman yang akan datang. Tadi kan di zaman yang akan datang, berarti ngutangnya belum tetap. Oke deh, ya Zaid, nanti utang ente yang akan datang, utang ente yang 100 dinar saya yang tanggung. Itu juga nggak boleh. Karena apa? Nanti nggak jelas, belum wajib gitu jatuhnya. Yang wajib adalah mustaqirotan, yang sudah tetap. Nah yang begitu itu belum tetap. Nah utang yang masih direncanakan pada masa yang akan datang tidak bisa terjadinya penanggungan atau penjaminan. Ila darkul mabi, kecuali menyusul barang yang dijual. Ila darkul mabi, kecuali menyusul barang yang dijual. Ai domanu darkil mabi, menanggung menyusul yang mabi, bian yadmana lil mustaqarri, dengan umpama menanggung ia bagi pembeli as-samna pada harganya. In kharajal mabi, jika keluar mabi itu mustahaqon, dimiliki. Au yadmanal lil mabi al mabi, atau menanggung ia bagi si penjual pada mabi. In kharaja samnu, apabila telah keluar harganya, mustahaqon, yang dimiliki. Jadi ini sering terjadi. Mungkin contoh konkretnya adalah saya akan kemukakan. Pak Emang punya mobil second, punya mobil. Terus saya ini adalah perusahaan lelang yang dipercayakan oleh Pak Emang untuk menjualkan mobilnya. Pak Delaman sebagai pembeli. Pak Delaman pemilik mobil, saya perusahaan yang akan membantu menjualkan mobil Pak Emang. Pak Delaman pembeli. Kita sepakat. Pak Emang dengan saya sepakat. Kalau harga segini, Ustadz, udah jual aja. Kan begitu kan? Kalau harga cocok segini, udah jual aja. Tiba-tiba datang Pak Delaman untuk membeli mobil tersebut. Kan transaksinya kepada saya sebagai perusahaan penjual, bukan kepada Pak Emang. Terjadilah kesepakatan harga. Dibayar oleh Pak Delaman 100 juta mobil tersebut. Oke? Karena transaksi sudah oke, maka diambillah mobil oleh Pak Delaman. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada razia. Kan dilihat tuh surat-suratnya itu mobil. Ternyata mobil yang dibeli oleh Pak Delaman itu adalah mobil curian. Kemudian Pak Delaman kan kembali kepada saya sebagai badan perusahaan yang membantu menjualkan mobil Pak Emang. Kembali ke saya. Ini mobil curian. Sekarang mobilnya di mana? Di kantor polisi, katakan.
tentu dia minta ganti uangnya. Nah, saya harus mengganti sebagai penanggung. Maka saya gantilah uang tersebut kepada Pak Delaman. Nanti urusannya tinggal saya sama Pak Emang. Artinya saya bereskan dulu antara saya sebagai perusahaan penjual mobil dengan si pembeli mobil, yaitu Pak Delaman. Saya bereskan dulu. Ya sudahlah kalau begini, saya ganti kembali uang Anda yang 100 juta. Urusan nanti saya tinggal sama Pak Emang. Nah, itulah contoh daripada darkul mabi. Itu contoh daripada darkul mabi. Banyak kejadian kan seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Nah, Islam ini sudah mengajarkan hukum seperti itu sudah 14 abad yang lalu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sekali lagi, wala domanu malam yajib, dan tidak sah menanggung utang yang tidak wajib ila darkul mabi, kecuali menyusul barang yang dijual, kecuali darkul mabi, seperti yang tadi kita contohkan masalah mobil. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.